Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Afifah Putri Zakia dengan NIM 2210531008. Yang kedua Andika Danoval dengan NIM 2210531025. Selanjutnya yang ketiga yaitu Anissa Maulidina Saleh dengan NIM 2210531040. Yang keempat Faza Arimi Jamin dengan NIM 2210532069. Yang kelima yaitu Melisa Afrilia dengan NIM 2210533054. Selanjutnya yaitu Priscilia Zofania dengan NIM 2210533029. Selanjutnya yaitu Rafa Dema Dwitami dengan NIM 2210532043. Dan yang terakhir yaitu Sabil Fadans Deza dengan NIM 2210533084. Baiklah, nama saya Afifah Putri Zakia dengan NIM 2210531008. Untuk materi yang pertama yaitu pandangan tentang tanggung jawab sosial. Pandangan tentang tanggung jawab sosial di sini terdiri dari dua pandangan, yaitu pandangan klasik dan pandangan sosial ekonomi. Untuk yang pertama yaitu pandangan klasik social obligation. Social obligation terjadi ketika perusahaan terlibat dalam tindakan sosial karena kewajibannya untuk memenuhi tanggung jawab ekonomi dan hukum tertentu. Pandangan klasik tentang tanggung jawab sosial mengatakan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial manajemen itu adalah memaksimalkan keuntungan. Nobel Milton Friedman berpendapat bahwa tanggung jawab utama manajer adalah menjalankan bisnis sesuai dengan kepentingan terbesar pemegang saham atau pemilik perusahaan yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu pandangan sosial ekonomi tentang social responsiveness and social responsibility. Dua konsep yang terdapat pada pandangan ini mengatakan bahwa tanggung jawab sosial manajer itu menghasilkan keuntungan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa korporasi bukanlah entitas independen yang hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham. Mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat yang lebih luas. Konsep yang pertama yaitu social responsiveness, di mana kewajiban sosial itu berfokus pada kebutuhan masyarakat, seperti keamanan. Konsep yang kedua yaitu social responsibility, di mana memasukkan kode etik dalam tanggung jawab perusahaan. Perkenalkan, nama saya Sabil Fadans Deza dengan nomor BP 2210533084. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu evolusi manajemen tanggung jawab sosial. Ada 3 tahapan yaitu yang pertama, manajer mengikuti pandangan klasik dengan patuh terhadap undang-undang dan juga tetap memperhatikan kepentingan dari pemegang saham. Lalu yang kedua adalah memperluas tanggung jawab dengan memperhatikan karyawan seperti memperluas hak karyawan, meningkatkan keamanan kerja, dan juga fokus pada keprihatinan sumber daya manusia. Lalu tahapan yang terakhir adalah manajer memperluas tanggung jawab kepada pemangku kepentingan lain seperti pelanggan dan juga pemasok. Tanggung jawab sosial perusahaan dan juga kinerja ekonomi. Cara kita untuk melihat ketertarikan sosial dan kinerja ekonomi dapat kita lakukan dengan melihat dana investasi tanggung jawab sosial atau SRI, yang menyediakan cara bagi investor individu untuk mendukung perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Biasanya dana ini menggunakan semacam social screening, yaitu mereka menerapkan kriteria sosial dan juga lingkungan untuk keputusan investasi mereka. Selain itu, dengan adanya B Corp atau Benefit Corporation yang disertifikasi oleh Lab B Nirlaba, diharuskan untuk memenuhi standar akuntabilitas, transparansi, dan juga kinerja lingkungan dan sosial yang ketat. B Corp berusaha menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin, tetapi dengan cara yang memiliki dampak positif yang dapat terukur. B Corp yang efisien tidak hanya efisien dalam menghasilkan keuntungan, tetapi mereka juga efisien dalam kebaikan sosial. Baiklah, perkenalkan nama saya Melisa Afrilia dengan NIM 2210533054. Materi selanjutnya yaitu Green Management and Sustainability. Yang pertama, ada masalah lingkungan global.
Beberapa masalah lingkungan global yang lebih serius termasuk perubahan iklim global, penipisan sumber daya alam, polusi yang berupa udara, air, dan tanah, kecelakaan industri, dan limbah beracun. Yang kedua ada How Organization Go Green. Manajer dan organisasi dapat melakukan banyak hal untuk melindungi dan melestarikan lingkungan alam. Beberapa melakukan tidak lebih dari apa yang diwajibkan oleh hukum, yaitu mereka memenuhi kewajiban sosial mereka. Contohnya, Teck yang berada di Vancouver telah mengurangi operasi penambangannya di area dengan spesies berisiko. Selanjutnya, pendekatan manajemen berkelanjutan. Pendekatan manajemen berkelanjutan terbagi menjadi beberapa, yaitu A. Pendekatan hukum. Hanya melakukan apa yang diwajibkan secara hukum. Organisasi yang mengikuti pendekatan ini menunjukkan sedikit kepekaan lingkungan. Mereka mematuhi hukum, aturan, dan peraturan dengan sukarela dan tanpa tantangan hukum, dan bahkan mungkin mencoba menggunakan hukum untuk keuntungan mereka sendiri. Tetapi sejauh itulah pelaksanaan praktik pengelolaan berkelanjutan mereka. Yang kedua yaitu pendekatan pasar, di mana organisasi menanggapi preferensi lingkungan karena pelanggan mereka. Apapun permintaan pelanggan dalam hal produk ramah lingkungan akan menjadi apa yang disediakan organisasi. C. Pendekatan pemangku kepentingan, yaitu ketika sebuah organisasi bekerja untuk memenuhi tuntutan lingkungan dari berbagai pemangku kepentingan seperti karyawan, pemasok, dan masyarakat. Dan yang terakhir ada D. Pendekatan aktivis, ialah mencari cara untuk menghormati dan melestarikan sumber daya alam bumi. Pendekatan aktivis mencerminkan tingkat kepekaan lingkungan tertinggi dan menggambarkan tanggung jawab sosial. Perusahaan memilih membangun fasilitas ini karena komitmennya yang mendalam terhadap lingkungan. Selanjutnya saya Fazari Mijamin akan melanjutkan materi tentang evaluasi pengelolaan berkelanjutan. Perusahaan dapat mengevaluasi pengelolaan berkelanjutan yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama, GRI. Saat organisasi menerapkan praktik manajemen berkelanjutan, mereka merilis laporan terperinci tentang kinerja lingkungan mereka, yaitu dengan melaporkan upaya dalam mempromosikan kelestarian lingkungan dengan menggunakan pedoman yang dikembangkan oleh Global Reporting Initiative. Yang kedua, ISO. Cara lain organisasi menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik manajemen berkelanjutan adalah dengan mengadopsi standar ISO. Organisasi yang memenuhi persyaratan ISO harus mengembangkan sistem manajemen lingkungan total untuk memenuhi tantangan lingkungan. Yang terakhir, Global 100. Menggunakan daftar Global 100 dari perusahaan paling berkelanjutan di dunia. Untuk masuk dalam daftar ini, perusahaan telah menunjukkan kemampuan unggul untuk mengelola faktor lingkungan dan sosial secara efektif. Selanjutnya, manajemen berbasis nilai. Manajemen berbasis nilai adalah suatu pendekatan untuk mengelola, di mana manajemen membangun dan menegakkan nilai-nilai bersama organisasi. Nilai-nilai ini mencerminkan apa yang diperjuangkan dan apa yang diyakini oleh organisasi. Komitmen lingkungan yang kuat memengaruhi tindakan dan keputusan karyawan di berbagai bidang. Contohnya seperti desain produk, manufaktur, pemasaran, pengiriman, dan desain toko. Adapun tujuan dari nilai bersama yaitu pertama, untuk memandu keputusan dan tindakan manajer. Perusahaan memandu para manajer ketika mereka merencanakan, mengatur, memimpin, ataupun mengendalikan perusahaan. Yang kedua, untuk membentuk perilaku karyawan, yaitu dengan mengkomunikasikan apa yang diharapkan organisasi kepada para anggotanya. Manajer bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendorong karyawan untuk merangkul budaya dan nilai-nilai yang diinginkan saat mereka melakukan pekerjaan mereka. Yang ketiga, yaitu untuk memengaruhi upaya pemasaran. Dan yang terakhir, untuk membangun semangat tim dalam sebuah organisasi. Karena ketika karyawan memiliki nilai-nilai organisasi yang dinyatakan, mereka mengembangkan komitmen pribadi yang lebih dalam untuk pekerjaan mereka, dan mereka merasa berkewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Oleh karena itu, nilai bersama memengaruhi cara kerja yang dilakukan. Karyawan menjadi lebih antusias bekerja sama sebagai tim untuk mendukung nilai yang mereka yakini. Baiklah, selanjutnya saya Anissa Maulida Saleh. Pada slide ini akan menjelaskan materi mengenai managerial ethics. Etika atau ethics adalah prinsip, nilai, dan keyakinan yang mendefinisikan tindakan apa yang benar dan yang salah. Banyak keputusan yang dibuat oleh para pemimpin mengharuskan mereka untuk memikirkan prosesnya dan mengetahui siapa yang akan terpengaruh oleh hasilnya. Maka, ada beberapa faktor yang menentukan perilaku seseorang secara etis ataupun tidak etis. Yang pertama, stage of moral development atau tahap perkembangan moral. Perkembangan moral terbagi menjadi 3 tingkatan dan 6 tahap. Tingkat pertama, pro-konvensional, di mana tahap pertama yaitu kepatuhan terhadap aturan untuk menghindari hukuman fisik. Tahap kedua yaitu mengikuti aturan untuk kontinuitas manfaat atau keberlangsungan kepentingan. Selanjutnya, tingkatan konvensional, di mana tahap ketiga menjalani sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Dan tahap keempat menjaga ketertiban konvensional dengan memenuhi komitmen yang dibuat. Dan yang terakhir yaitu prinsipal. Dengan tahap kelima, menghargai hak orang lain, menjunjung tinggi nilai, dan hak mutlak terlepas dari pendapat mayoritas. Dan tahap keenam yaitu mengikuti prinsip etika yang telah dipilih, bahkan jika itu melanggar hukum. Yang kedua, individual karakteristik atau karakter individu. 2 variabel kepribadian juga diketahui mempengaruhi tindakan seseorang dalam hal yang benar atau yang salah, yaitu yang pertama, ego streak atau kekuatan ego. Merupakan ukuran kepribadian dari kekuatan keyakinan seseorang, di mana orang yang mendapat skor tinggi pada kekuatan ego cenderung menolak untuk bertindak tidak etis dan malah mengikuti keyakinan mereka. Yang artinya, individu dengan kekuatan ego yang tinggi lebih cenderung melakukan apa yang menurut mereka benar, lebih konsisten dalam penilaian dan tindakan moral daripada mereka yang memiliki kekuatan ego yang rendah. Selanjutnya, locus of control atau kehilangan kendali. Orang dengan locus of control internal percaya bahwa mereka mengendalikan nasib mereka sendiri. Mereka juga lebih cenderung konsisten dalam penilaian dan tindakan moral mereka. Sedangkan orang dengan locus of control eksternal percaya bahwa apa yang terjadi pada mereka adalah karena keberuntungan atau kebetulan. Mereka juga cenderung mengambil tanggung jawab pribadi atau konsekuensi dari perilaku mereka dan lebih cenderung mengandalkan kekuatan eksternal. Selanjutnya, saya Priscilla Zofania akan melanjutkan apa-apa saja faktor yang mempengaruhi etika manajerial. Yang ketiga ada structural variables, yaitu desain struktural organisasi yang mempengaruhi perilaku etis karyawan. Struktur yang meminimalkan ambiguitas dan ketidakpastian dengan situasi dan regulasi formal dan yang terus mengingatkan karyawan tentang hal-hal yang etis. Yang keempat ada organization culture, yaitu budaya yang mendorong standar etika yang tinggi adalah budaya yang memiliki toleransi risiko, kendali, dan toleransi konflik yang tinggi. Isi dan kekuatan budaya organisasi mempengaruhi perilaku etis. Budaya organisasi terdiri dari nilai-nilai organisasional yang dibagi bersama. Nilai-nilai ini mencerminkan tujuan organisasi dan apa yang diyakininya. Dan nilai-nilai ini menciptakan lingkungan yang mempengaruhi perilaku karyawan secara etis maupun tidak etis. Yang kelima ada isu intensity. Ada 6 karakteristik yang menentukan intensitas masalah atau seberapa penting suatu masalah etika bagi seseorang. Karakteristiknya yaitu, yang pertama ada besarnya kerusakan yang ditimbulkan, yang kedua ada konsensus kesalahan, yang ketiga ada probabilitas kerusakan, yang keempat ada kesegaraan konsekuensi, yang kelima ada kedekatan terhadap korban, yang keenam ada konsentrasi pengaruh. Baik, selanjutnya saya Rafa Dema Dwitami dengan NIM 2210532043 akan melanjutkan materi terkait etika manajer. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi
etika manajer. Yang pertama yaitu employee selection atau seleksi karyawan. Proses seleksi seperti wawancara, tes, pengecekan latar belakang, dan yang lainnya harus dipandang sebagai kesempatan untuk mempelajari tingkat perkembangan moral, nilai pribadi, dan kekuatan ego serta fokus kendali seorang individu. Yang kedua yaitu Codes of Ethics atau kode etik, merupakan pernyataan formal tentang nilai utama organisasi dan peraturan etika yang mereka harapkan diikuti oleh karyawan. Kode etik harus cukup spesifik untuk menunjukkan kepada karyawan tentang semangat bahwa mereka harus melakukan hal yang benar, tetapi cukup longgar untuk memungkinkan kebebasan penilaian kinerja karyawan. Yang ketiga yaitu ethical leadership at the top atau kepemimpinan manajemen tingkat atas, yakni melakukan bisnis secara beretika membutuhkan komitmen dari para manajer tingkat atas. Yang keempat yaitu job goals and performance appraisal atau sasaran pekerjaan dan penilaian kinerja. Bila penilaian kinerja hanya terfokus pada tujuan ekonomis, hasil akhir akan mulai membenarkan caranya. Untuk mendorong perilaku etis, baik hasil akhir maupun caranya harus dievaluasi. Yang kelima yaitu ada ethic training atau pelatihan etika. Pelatihan ini dapat meningkatkan perkembangan moral seseorang, serta meningkatkan kesadaran isu etika dalam bisnis. Yang keenam yaitu independent social audit atau audit sosial independen. Audit sosial independen yang mengevaluasi keputusan dan praktik manajemen berdasarkan kode etik organisasi. Ketakutan akan ditangkap dapat dijadikan pencegahan utama perilaku tidak etis. Audit semacam itu dapat menjadi evaluasi berkala atau dapat diadakan secara acak, tanpa pemberitahuan selanjutnya. Program etika yang efektif mungkin memerlukan keduanya. Untuk mempertahankan integritas, auditor harus bertanggung jawab kepada Dewan Direksi Perusahaan dan mempresentasikan penemuan mereka secara langsung kepada Dewan Pengaturan, memberikan kekuasaan bagi auditor, dan mengurangi kesempatan terjadinya pembalasan dari mereka yang diaudit. Baik, saya Andika Denoval dengan NIM 2210 531025 akan menjelaskan tentang managerial ethics. C. Mendorong perilaku etis. 7. Formal protective mechanism atau mekanisme protektif. Karyawan yang menghadapi dilema etika memerlukan mekanisme protektif agar mereka dapat melakukan apa yang benar tanpa takut mendapat balasan. Sebuah organisasi dapat menugaskan konselor etika bagi karyawan yang menghadapi dilema etika. Penasihat ini juga dapat menyarankan alternatif yang dianggap benar secara moral.